Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa Waalaikumsalam berkumpul warahmatullahi wabarakatuh. di hari yang cerah ini ya pada kegiatan pembelajaran daring mata pelajaran akuntansi dasar. Oke, sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa agar kegiatan pembelajaran daring ini berjalan sesuai dengan harapan kita dan kalian mampu menyerap ilmu-ilmu yang saya berikan hari ini dengan baik. Oke, saya minta Budi tolong dipimpin doanya. Baik Bu, baik sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Saya bersyukur atas rahmat yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Doa dimulai. Oke, terima kasih Budi. Sebelumnya saya ingin mengingatkan, walaupun kita belajar dari rumah, tetaplah jaga protokol kesehatan. Ingat 3M ya, jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Jangan lupa makan makanan bergizi. Saya cek ya, dari semua siswa, total siswa kita ada 11 ya, saya hitung. Oke, semuanya sudah join ya? Sri, ada Sri? Hesti, ada Hesti? Hesti? Masih close kamera di saya terlihatnya. Oke, saya harapkan di sini semuanya nanti aktif dalam pembelajaran ya. Karena keaktifan kalian ini akan menjadi poin penilaian juga untuk saya. Sebelumnya, materi minggu lalu kita sudah membahas mengenai pengertian akuntansi dan kita sudah berkenalan ya. Karena ini awal kalian masuk SMK, mungkin kalian masih bingung dengan apa itu akuntansi. Saya juga sudah bertanya kepada kalian, kenapa kalian masuk jurusan akuntansi. Dan kemarin kita sempat membahas sedikit tentang pengertian akuntansi dan membagi kelompok. Jangan lupa, materi yang kemarin sudah dibaca kan? Saya sudah share di Classroom. Sudah Ibu. Oke. Sudah. Saya akan mulai share presentasi ya, siap ya? Mungkin kemarin ada yang masih ingat tentang pengertian akuntansi. Pertemuan kemarin, saya minta satu orang untuk merefresh. Saya Ibu. Saya mau Ibu. Oke, silakan. Sambil menunggu ya. Iya Ibu. Jadi akuntansi itu adalah seni untuk mencatat dan menganalisis laporan keuangan ya Ibu. Transaksi keuangan. Bisa, betul sekali ya. Bisa termasuk seni mencatat ya, seni mencatat, mengklasifikasikan, mengikhtisarkan laporan ekonomi dan laporan keuangan suatu perusahaan untuk perusahaan tersebut bisa mengambil langkah ke depannya. Sudah terlihat presentasinya? Sudah Ibu, sudah. Sudah Bu. Ini adalah mata pelajaran kita ya, akuntansi dasar. Nah, pada kali ini kita akan mengenal akuntansi dan pihak-pihak yang membutuhkannya. Harapan saya setelah kalian mempelajari materi ini, kalian mampu menjelaskan mengenai pengertian, tujuan, peran, dan mampu menentukan pihak-pihak yang membutuhkan informasi, mampu menyimpulkan dan mengelompokkan pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Ya, lanjut pada slide berikutnya. Saya minta kalian untuk mengamati gambar yang ada di sini. Cukup jelas? Jelas Bu. Oke. Jelas Ibu. Saya minta satu orang, kalian berikan pendapat pada gambar ini, adakah kaitannya dengan materi kita yang sekarang mengenai akuntansi? Saya minta kalian amati ya dari video ini, lalu kalian berikan pendapat sesuai dengan kelompok kalian. Kemarin saya sudah bagi beberapa kelompok, nanti perwakilan satu orang ya, untuk satu kelompok. Terdengar suaranya? Terdengar Bu. Akuntansi, apa yang ada di benak kalian tentang kata-kata itu? IPS, angka, atau pusing? Secara gampangnya, pengertian akuntansi adalah segala hal pencatatan yang berhubungan dengan uang. Nah, karena sudah mengetahui apa itu pengertian secara umumnya, kita bahas manfaat secara umum tentang akuntansi bagi kehidupan kita. Yang pertama adalah manfaat bagi ibu rumah tangga. Secara tidak langsung, kita sudah mempelajari ilmu akuntansi loh dalam pengelolaan uang, seperti tugas ibu rumah tangga yang mendapatkan nafkah dari suaminya. Dalam mengelola keuangan rumah tangga, ibu rumah tangga wajib tahu loh bagaimana cara mengelola keuangannya dengan baik. Disinilah peran secara tidak langsung akuntansi dalam kehidupan rumah tangga. Yang kedua, manfaat bagi usaha kecil. Kita pasti nggak asing sering melihat usaha kecil di pinggir jalan. Seperti penjual nasi goreng, nasi padang, burjo, bakso. Nah, dalam pengelolaan keuangannya, mereka membutuhkan prinsip akuntansi mengenai laba dan rugi. Karena jika mereka tidak mengetahui prinsip mengenai laba dan rugi, ya tidak akan ada artinya lah mereka berjualan. Yang ketiga, manfaat tentang perusahaan besar. Sama seperti perusahaan kecil, perusahaan besar pun tidak mau mengalami kerugian. Yang menjadi perbedaan dalam pengelolaan akuntansi di perusahaan besar adalah perusahaan besar harus lebih teliti dalam hal menghitung harga biaya pokok produksi, gaji pegawai, biaya listrik, biaya lain-lainnya. Selanjutnya, manfaat bagi negara. Kalian pasti pernah berpikir kan, biaya pembangunan infrastruktur negara kita berasal dari mana? Bagaimana membiayai pendidikan gratis, biaya layanan kesehatan gratis,
dan fasilitas-fasilitas lainnya. Nah, biaya-biaya itu semua berasal dari pajak, dan dalam pengelolaan keuangan pajak untuk membiayai semua kebutuhan negara. Demi tercapainya kesejahteraan rakyat, maka dibutuhkan pengelolaan yang tangguh. Lagi dan lagi, akuntansi sangat berperan di sini. Bahkan, Bapak Presiden kita dalam mengeluarkan kebijakan yang berhubungan dengan keuangan negara harus melibatkan para ahli dari akuntan-akuntan di negara ini, agar tidak salah dalam menetapkan kebijakan-kebijakan tersebut. Yang terakhir adalah manfaat bagi dunia. Kalian sering kan mendengar tentang Bank Dunia, seperti IMF atau lembaga keuangan lainnya. Lembaga-lembaga tersebut memiliki fungsi mengatur stabilitas keuangan internasional dengan cara memberikan bantuan atau pinjaman kepada negara-negara yang membutuhkan. Manfaat akuntansi kembali dimainkan di sini, yaitu mengenai penghitungan sesuai dengan prinsip akuntansi tentang jumlah bantuan atau pinjaman kepada negara-negara yang membutuhkan. Nah, itu tadi manfaat akuntansi dalam kehidupan kita. Sudah tercerahkan kan? Semoga bermanfaat. Sudah tercerahkan. Sekarang saya minta setelah kalian mengamati video dan kalian membaca literasi di rumah sebelum pembelajaran ini, saya minta satu orang, mungkin Rizky kali ya, dari kelompok 1. Silakan tanggapi apa yang sudah kamu lihat tadi dari video tersebut. Secara garis besar ya. Oke, jadi dari video yang ditayangkan oleh Bu Aidin tadi, kalau menurut saya, kita jadi lebih tahu bahwa manfaat akuntansi itu sangat banyak. Betul sekali. Terima kasih Hesti karena sudah memberikan pendapat mengenai video tersebut. Nah, tadi kita sudah mengetahui ya, mulai dari siapa saja di situ, dari ibu rumah tangga, usaha kecil menengah, kemudian sampai perusahaan besar, pemerintah, dan seluruh dunia ya, membutuhkan akuntansi. Saya sudah share screen, terlihat di sini? Lihat, Bu. Oke, inilah submateri yang akan kita bahas pada hari ini. Lanjut ya, saya akan membahas sedikit tentang sejarah akuntansi. Bisa kalian lihat di sini ada gambar siapa ya? Bapak akuntansi itu. Oh iya, siapa ini Heni? Heni sudah kenal ya dengan Bapak akuntansi? Sempat kenalan dulu, Bu. Oh gitu, sempat kenalan ya. Ya. Nah, di sini ada Bapak akuntansi Luca Pacioli. Nah, Indonesia itu sebetulnya sudah mempraktekkan akuntansi sejak zaman masa penjajahan Belanda. Nah, mengenai pengertian akuntansi, ini sebetulnya sudah dibahas minggu lalu ya, secara bahasa. Mohon maaf, ini ada speaker siapa ya yang tidak ditutup? Oke, saya lanjutkan. Nah, secara pengertian, secara bahasa, akuntansi berasal dari bahasa to account, yang artinya memperhitungkan, perkiraan, dan akun. Nah, akuntansi pun memiliki arti secara sempit, secara luas, kemudian juga berdasarkan American Accounting Association. Dan betul tadi yang sudah disebutkan oleh Hesti ya, tadi di awal, akuntansi adalah kegiatan pencatatan, pengintisaran, pengklasifikasian, sampai kepada penyusunan laporan. Nah, nanti laporan keuangan tersebut dipergunakan oleh perusahaan untuk mengambil keputusan. Keputusan apa? Apakah perusahaan ini bisa berlanjut ataukah tidak? Oke? Nah, di sini saya minta, sesuai dengan kelompok yang sudah saya bagikan, minggu lalu saya juga sudah bagi ya tugas-tugasnya untuk kalian mencari informasi melalui internet atau referensi lainnya terkait materi yang sudah saya berikan. Nah, jadi hari ini tinggal ditayangkan ya, tinggal maju satu-satu dari kelompok. Atau nanti ada satu lagi yang perlu kalian diskusikan via WhatsApp ya. Nah, ini materinya. Tolong kalian tulis dan jelaskan mengapa akuntansi perlu diterapkan dalam perusahaan. Apa untungnya dan apa ruginya. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Atau langsung saja? Saya mulai, ya. Saya berikan waktu 3 menit, ya. Sambil menunggu diskusi, mungkin di antara kelompok yang ingin bertanya gitu mengenai diskusinya, ada yang ingin ditanyakan mengenai apa yang sudah ditampilkan? Ibu, saya masih lupa-lupa tentang pengertian akuntansi. Oke, tentang pengertian akuntansi ya. Akuntansi secara garis besarnya itu adalah kegiatan pencatatan transaksi, pengklasifikasian, pengikhtisaran, laporan, kegiatan perekonomian dan yang berhubungan dengan keuangan untuk nantinya dibuat laporan keuangan dan dipakai untuk mengambil keputusan bagi suatu perusahaan atau bisnis. Bagaimana, Om? Cukup jelas? Jelas-jelas. Berarti nantinya jadinya keputusan ya, Ibu ya? Ya, bisa diambil, maksudnya bisa dibuat untuk keputusan. Jadi selain itu juga nanti kan ada ya di materi yang sudah Ibu berikan, bisa kamu baca. Nah, itu dilengkapi lagi, ya. Tidak hanya memberi keputusan, banyak nanti lain-lainnya kita bahas masuk ke dalam materi. Ya, silakan dilanjutkan dulu presentasinya. Ya. Oke, saya rasa waktunya cukup. Mungkin dari kelompok 2, silakan. Tadi kan kelompok 1, Hesti sudah sedikit menanggapi ya, yang ada suaranya dikit. Kelompok 2, mungkin Heni dan teman-teman bisa jelaskan dulu ini yang di sini. Mengapa akuntansi perlu diterapkan dalam perusahaan? Ya Ibu, kami dari kelompok 2 ya Ibu.
sudah Ya. melakukan diskusi. Jadi hasil diskusi kami ini, mengapa akuntansi itu perlu diterapkan dalam perusahaan. Jadi agar operasional perusahaan itu berjalan dengan baik, kemudian bisa mengambil keputusan dengan tepat, tentunya diperlukan suatu pencatatan akuntansi di dalam perusahaan, mulai dari pencatatan produksinya bagaimana, kemudian biaya-biaya yang dibutuhkan seperti apa, kemudian juga pencatatan bagaimana penjualannya, bagaimana omsetnya, bagaimana hasilnya. Nah, dari pencatatan akuntansi ini nanti bukan akan ada namanya laporan keuangan. Jadi, laporan keuangan inilah sebenarnya yang menjadi tujuan daripada perusahaan dalam membuat atau menerapkan akuntansi itu. Kalau tidak ada pencatatan-pencatatan, nanti tidak ada laporan keuangan dong, Bu. Nah, makanya keuntungan daripada diterapkannya pencatatan akuntansi ini adalah keuntungannya apabila diterapkan, maka suatu perusahaan dapat menghasilkan atau dapat merincikan, menyajikan laporan keuangannya dengan baik. Dan kerugiannya kalau tidak diterapkan, yaitu tadi, suatu perusahaan tidak akan bisa mengambil keputusan apa-apa karena tidak ada hasil daripada laporan keuangan yang bisa disajikan, seperti itu, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Cukup jelas yang disebutkan oleh Henny tadi ya. Jadi, ruginya kalau tidak diterapkan ya akan rugi sendiri perusahaan tersebut. Untungnya malah akan mendatangkan banyak keuntungan ya untuk perusahaan tersebut, dan perusahaan tersebut akan berlangsung lama berdirinya ya. Nah, untuk pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut yang sudah kamu diskusikan dengan kelompok kamu? Pihak-pihak yang membutuhkan informasi itu, Ibu, ada manajer perusahaan ya, Ibu. Manajer dalam mengambil keputusan tentunya membutuhkan pencatatan akuntansi. Kemudian juga investor, Bu, dia membutuhkan pencatatan akuntansi agar dia tahu juga untuk menanamkan sahamnya bagaimana, kelancaran sahamnya nanti, pengembalian dividennya bagaimana, seperti itu. Kemudian selain itu juga kreditur juga, Bu, kreditur misalnya seperti bank. Manajemen, investor, kreditur ya. Oke, Iya, baik. benar. Nah, kelompok terakhir, silakan. Boleh saya, Ibu. Iya, Oh, tadi untuk ya. yang kenapa perusahaan itu memerlukan informasi akuntansi tadi, karena untuk mengetahui laba dan rugi dari perusahaan itu, kalau tanpa adanya dicatat, tanpa adanya akuntansi, maka tidak akan tahu berapa keuntungannya. Nanti jadi tidak tahu berapa laba ruginya, nanti jalan-jalan aja tahu-tahu ambruk dari perusahaan. Itu, Bu, menurut kelompok kami. Betul. Iya, kemudian untuk tujuan akuntansi itu kan nanti hasilnya yang perlu dilakukan kan ada catat-catat, mengelompokkan, melaporkan. Tadi yang sama hampir sama dengan kelompok sebelumnya, akan jadilah laporan keuangan. Nanti laporan keuangan itu kalau yang menggunakannya ada internal dan eksternal, Ibu. Ada internal itu yang dalam perusahaan, ada eksternal yang dari luar perusahaan. Sepertinya dari kelompok kami cukup, teman-teman. Oke, terima kasih. Kalian pintar-pintar ya diskusinya. Alhamdulillah, semoga bisa dipahami ya. Baik, saya simpulkan ya. Dilihat dari jawaban Oom dan jawaban Hesti, ini hasil diskusi kalian betul sekali mengenai penting sekali perusahaan itu menerapkan sistem akuntansi, kemudian tujuannya ya. Nah, di sini kita akan bahas. Ada tujuan akuntansi secara umum dan ada tujuan akuntansi secara khusus. Nah, tadi ini yang dibacakan oleh kelompok Henny ya, memberikan informasi keuangan. Om juga sama ya. Tidak hanya itu, dia juga memberikan informasi mengenai perubahan sumber ekonomi, kemudian membantu dalam pembuatan estimasi potensi laba perusahaan, kemudian mengetahui perubahan aset hutang modal, sampai kepada memberikan informasi terkait laporan keuangan untuk membantu penggunaan laporan keuangan tersebut. Itu tujuan secara umum. Nah, kemudian di sini ada sepintas peranan akuntansi sebagai penyedia informasi laporan keuangan, kemudian sebagai pengendali, sebagai penghubung dengan pihak ketiga, dan membantu para stakeholder dalam mengambil keputusan. Nah, ini yang terakhir tadi yang disebutkan oleh Om ya, ada pihak internal dan juga ada pihak eksternal. Siapa saja sih pihak internal? Khusus untuk pihak internal itu adalah pihak yang dari dalam perusahaan ya, seperti siapa itu? Manajemen dan pemilik. Kemudian dari eksternal itu yang tadi disebutkan oleh Henny, ada kreditor, ada pelanggan, ada masyarakat, dan lain-lain. Oke, sebelumnya sudah cukup jelas ya? Atau ada yang ditanyakan? Sebelum saya akan memberikan kuis ya. Ada yang ditanyakan? Bagaimana? Ibu, pemerintah itu juga termasuk pihak-pihak yang terkait akuntansi tidak, Bu? Oh ya, termasuk. Pemerintah itu termasuk ke dalam pihak eksternal, ya, yaitu pihak di luar dari perusahaan yang membutuhkan informasi akuntansi. Tadi kan sudah dicontohkan ya pada video atau kuis. Saya minta satu orang untuk menyimpulkan pembelajaran ini. Apa yang sudah kamu dapatkan? Saya, Bu. Dari kelompok 1. Oke, silakan Hesti. Ibu, sedikit banyak tadi yang saya dapat dari penjelasan Ibu tentang akuntansi. Akuntansi yang pertama itu adalah suatu seni ya, Bu. Itu serangkaian kegiatan pengelompokan, pengikhtisaran, sampai dengan laporan keuangan suatu perusahaan. Ini digunakan untuk pengambilan kesimpulan oleh perusahaan tersebut.
kemudian ada pihak-pihak yang menggunakan akuntansi itu, jadi ada pihak internal dan pihak eksternal. Internal itu berasal dari perusahaan, dan pihak eksternal berasal dari luar perusahaan. Kemudian tujuan akuntansi ada tujuan khusus dan tujuan secara umum. Tujuan khusus tidak menyediakan informasi keuangan, menyediakan perubahan aktivitas perusahaan, dan yang lain-lain. Sementara itu yang saya. Betul sekali. Semoga semua sepemahaman dengan Hesti ya. Mulai dari pengertian, Hesti sudah mampu menyebutkan tujuannya juga seperti yang tadi sudah ada di slide ya. Agak mirip ya. Kemudian dari pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi dan yang menggunakannya juga ada pihak internal, ada pihak eksternal. Nah, saya akan bermain games di sini. Nanti satu soal kalian langsung jawab 10 detik ya. Ayo, nanti ada 4 soal. Satu soal itu 10 detik ya. Oke, lanjut, kita mulai ya. Soal yang pertama, jawab segera untuk mendapatkan poin dan skor. Silakan. Ada soalnya 10 detik, langsung saja diklik. 3. Ya, waktunya habis. Oke. Ada yang menjawab itu satu orang. Kita lihat. Siap lagi ya soalnya, silakan dijawab dalam waktu 10 detik. Oke, sudah ya dijawab. Oke. Nah, kita lihat hasil dari skornya. Terlihat di sini siapa yang menang itu? Yang mendapatkan skor terbanyak ya. Maaf, bukannya menang ya. Siapa itu? Heni, berikan tepuk tangan untuk Heni. Iya. Dapat hadiah. Oke. Itulah kegiatan pembelajaran kita hari ini, ditutup dengan kuis. Tadi saya sudah menyimpulkan. Nanti jangan lupa dicek di Classroom tentang materi untuk minggu depan dan tugas-tugas LKPD serta post-testnya. Jangan lupa tetap semangat, tetap bahagia. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.